Oke, selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman buka aplikasi untuk Visio ya. Jadi untuk teman kali ini kita akan pelajari teknikal terkait drawing Visio. Jadi teman-teman yang sudah bisa membuka aplikasi Visio, nanti saya akan ada template untuk merecord atau mendesain desain teman-teman ya. Drawing. Yang kita lakukan adalah kita mendrawing 2D atau kalau misalkan sebelum kita melakukan perencanaan atau membuat proposal atau membuat project, setidaknya kita harus memiliki gambaran dari keseluruhan sistem. Nah, di situ kita bisa membuat layout ya, tipikal layout, entah electrical atau mekanikal. Nah, itu kembali ke teman-teman. Teman-teman ingin membuatnya seperti apa, ingin membuat alatnya seperti apa. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan coba kita buat sebuah sistem ya, yang dimana sistem ini akan eh, berfungsi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Oke, jadi mungkin aku langsung mulai aja. Share screen ya, ini Visio ya teman-teman. Eh, untuk Visio yang nanti aku akan share untuk template-nya. Jadi di sini udah ada semacam gambaran terkait template. Nanti di sini teman-teman bisa desain aja sesuai dengan desain template teman-teman. Nah, ini basicnya seperti ini. Ini ada tanggal, waktu. Ini misalkan contoh di tanggal sekarang, tanggal 9 bulan 6 2026. Nah, ini kita buat desain ya electrical. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah semakin teman-teman memiliki datasheet dari setiap item, nanti teman-teman akan memudahkan juga untuk menggambarnya. Nah, ini contoh kita ingin membuat sistem yang terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu dulu datasheet terkait komponen teman-teman. Nah, ini misalkan contoh aku mau buat pembangkit 6 kW gitu ya. Nah, ini kita kasih tahu dulu. Nah, ini teman-teman bisa cek aja di Google gitu ya. Misalkan ini aku contoh datasheet untuk inverter gitu ya. Inverter 5 kW tinggal kita search aja. Ini masing-masing brand teman-teman bebas ya. Mau pakai brand apa? Ini misalkan aku pakai yang SPF 5000 ES. Nah, yang kita perlu tahu adalah untuk drawing shortcutnya atau cara cepatnya adalah teman-teman harus tahu juga spesifikasi atau eh, gambaran dari masing-masing brand yang teman-teman pakai. Nah, ini contoh kita langsung download yang lengkapnya aja. Nah, kalau mau cari lebih lengkap tuh eh, di manual book di situ Pak pasti akan ada detail pemasangannya harus jaraknya berapa, kemudian untuk detail diameternya berapa. Nah, di situ ada semua. Nah, ini coba kita cek ya. Ini sambil nunggu. Sini Visio. Nah, ini contoh yang pernah dibuat ya. Nanti kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan membuat seperti ini. Jadi nanti cukup mudah. Ini kerasa kalau teman-teman sering latihan, mungkin 5 sampai 10 menit udah bisa cepat lah. Kenapa bisa cepat? Karena kita nanti caranya adalah menjiplak dari brand yang teman-teman buat gitu. Jadi nanti saat melakukan pemasangan, teman-teman sudah ngerti nih, kira-kira inverternya ada di mana, panel box ada di mana, baterai ada di mana. Ini sebagai gambaran untuk di proposal untuk memudahkan dari klien atau dari dosen atau dari user mengetahui sistem yang teman-teman rancang seperti itu. Nanti outputnya seperti ini. Nanti kita buat layout gitu ya, inverter di mana, baterai ada di mana. Kemudian nanti semakin teman-teman mahir, nanti kita akan membuat masing-masing detail protectionnya gitu ya, semakin kecil, nanti ada MCB dan lain-lain. Nah, ini juga teman-teman bisa memudahkan untuk terutama anak
engineering yang ingin mendesain sistemnya terlihat seperti apa. Nah, itu dalam bentuk dua dimensi bisa kita buat di Visio ini. Karena Visio itu aplikasi yang cukup ringan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pembandingnya itu ada AutoCAD, kemudian ada aplikasi CAD lainnya seperti itu. Nah, ini Visio ini cukup ringan, jadi untuk render pun dia cukup cepat gitu ya untuk PDF-nya. Oke, ini udah terdownload atau belum? Oh, cukup lama ya. 1 menit lagi. Jadi nanti kita harus tahu dulu kira-kira komponen apa aja yang dipakai gitu ya. Terus nanti kita lihat juga kira-kira inverternya apa yang dipakai, baterainya apa, kemudian kabelnya, conduit, dan lain-lain. Nanti di situ kita bisa detailkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita buat desain yang untuk main komponen saja gitu ya, bukan untuk keseluruhan sistem. Oke, masih agak lama ya downloadnya ya. Oke, mungkin aku sambil nunggu. Ini ada beberapa contoh. Ini kita ambil yang ada di sini. Nah, di sini kan ada contohnya teman-teman. Nah, cara gampangnya adalah tinggal kita screenshot aja. Oke, coba aku masukkan dulu ini ya teman-teman ya. Sebentar. Biar teman-teman memudahkan, aku munculin keyboardku dulu. Supaya tahu apa aja yang aku klik gitu ya. Sebentar. Oke, oh izin presenting lagi. Oke, udah terlihat ya. Nah, ini nanti akan muncul inverternya. Nah, di sini juga kita harus screenshot juga teman-teman. Nah, ini aku udah buat dua layar ya. Satu layar untuk datasheet sama satu untuk gambar. Nah, di sini datasheet kita copy aja yang sudah kita screenshot kira-kira. Nah, ini yang paling penting nanti supaya kita bisa memudahkan untuk kejiplaknya ya. Nah, jadi semakin teman-teman ingin detail, itu boleh banget. Nah, ini kita foto dulu, screenshot dulu semuanya supaya nanti kita memudahkan untuk mendesain gitu. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Space, space minimum gitu ya. Jadi ketahuan kira-kira penempatan untuk masing-masing brand teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Misalkan tadi ini contohnya adalah space area atau safety areanya untuk inverter dipasang. Jangan sampai ada item barang yang menempel atau yang berdekatan di area inverter tersebut dan area tersebut sudah diperhitungkan minimum ruang kosong yang ada di samping kanan kiri itu 20 cm untuk brand Growatt SPF 5000 ES atau 3500 ES. Masing-masing brand inverter, masing-masing brand battery itu pasti akan memiliki safety area masing-masing. Nah, itu jadi makanya perlu kalau teman-teman ingin melakukan procurement di setiap brand komponen, teman-teman harus dimintakan datasheetnya supaya tahu cara pemasangan yang baik dan sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Karena untuk apa? Kalau misalkan dalam perjalanan waktu sistem teman-teman itu rusak, itu bisa dipertanggungjawabkan karena dengan teknis pemasangannya teman-teman sudah sesuai dengan standar gitu ya. Kecuali kalau misalkan, oh karena di kanan kirinya ada barang, terus ada yang membuat sirkulasi udara di inverter itu terganggu, itu kan bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, hal-hal tersebut yang
bisa menjadikan counter buat dari supplier ke teman-teman. Lah, ini aja masnya salah pasang gitu ya. Sementara kan diharuskan ada space area yang tertera di datasheet. Nah, itulah pentingnya nanti teman-teman drawing yang nanti akan dibaca oleh teman-teman installer gitu ya untuk pemasangan seperti itu. Nah, ini sebisa mungkin kita baca full ya datasheetnya. Terus kalau misalkan sudah dapat space areanya, kemudian kita harus tahu ukurannya, diameternya. Nah, dari sini kan kita bisa kelihatan nih diameternya berapa kan. Nah, ini sudah ke download. Nah, ini adalah hal yang terpenting supaya kita bisa tahu kira-kira jarak dari masing-masing gambar yang ingin kita buat diameternya berapa. Nah, dari sini semakin akurat angka yang teman-teman desain, angka yang teman-teman buat di gambar kalian, nanti akan semakin akurat juga untuk teman-teman installer mau melakukan pemasangan di lokasi atau desain. Nah, ini kita langsung ke diameter aja, biasanya itu ada di akhir ya. Nah, diameter itu ada di... Nah, di sini, dimension. Nah, dimension ini kita ambil aja yang memudahkan teman-teman untuk melakukan desain, gitu ya. Oke, udah dapat untuk yang inverter. Nah, dari sini pokoknya semuanya teman-teman harus ada dulu. Nah, ini kotak-kotakan. Inverter. Oke, inverter. Nah, setelah itu apa komponennya, Mas? Komponennya adalah untuk base atau battery, untuk sistem storage kita gitu ya. Nah, misalkan aku pakai DIY gitu ya. DIY 5 kWh. Manual book PDF. Best. Nah, misalnya kita pakai Probi. Nah, ini ada juga Spring Series LVP Battery SEGE G5.1 Probi. Nah, teman-teman juga harus tahu juga masing-masing brand itu pasti banyak juga terkait spesifikasi dan tipe dari baterai dari inverter yang dia jual gitu. Nah, dari sini juga teman-teman harus jangan sampai salah gitu ya karena beda kode sedikit pun dia bisa ada spek yang berubah gitu. Nah, itu mungkin udah dijelaskan oleh Mas Taufik ya kemarin saat pelatihan. Nah, di sini kita bisa foto aja dulu, screenshot dulu seperti biasa. Nah, kita screenshot gitu kan. Ini memudahkan teman-teman untuk melakukan desain nanti karena tadi untuk mempercepat desain teman-teman adalah menjiplak yang sudah ada. Karena kan tujuan kita adalah untuk melakukan redesign kan ya. Redesign dari masing-masing brand atau dari masing-masing device yang teman-teman buat. Oke. Nah, ini di sini juga di manual book teman-teman juga eh, sudah diberikan bagaimana cara melakukan pemasangan dari masing-masing device. Ini contohnya adalah baterai. Nah, ini diperlihatkan cara masang seperti apa, yang benar bagaimana, yang tidak benar seperti apa. Oke.
Selanjutnya yang terakhir adalah seperti biasa kita mencari diameter ukuran dari baterai yang kita gunakan. Karena tadi kita mau gambar si baterai ini. Nah, kita cari. Nah, dapat dimensionnya. Oke, nah selanjutnya udah dapat nih dua brand atau dua device yang bakal kita desain. Ada base, battery energy storage system, sistem storage, dan ada inverter. Oke. Nah, di sini langsung aja kita buat. Buatnya gimana, Mas? Nah, sebenarnya saya bisa membuat seperti ini. Coba ya contoh. Nah, seperti ini untuk yang brand Sungrow. Nah, ini brand Growat. Nah, kita akan membuat seperti ini ya, teman-teman. Caranya cukup cukup mudah. Pokoknya samakan saja dengan ukuran yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di datasheet teman-teman gitu yang udah di screenshot tadi gitu. Nah, caranya gampang. Kita tinggal menjiplak saja gitu ya. Menjiplak ini kan berarti basicnya adalah kotak ya. Nah, dimensionnya kita ikutin diameternya, panjang, lebar, dan tingginya berapa. Oke. Nah, supaya kita bisa mengetahui, kita buka aja size and position. Nah, nah, di sini udah kelihatan ya, weight-nya berapa, height-nya berapa. Nah, kita lihat aja, height 135, ditulis 135. Ini dalam satuan milimeter. Pokoknya dalam desain atau dalam drawing kita buat aja milimeter karena semua spesifikasi dia akan ditulisnya diameter. Gitu. 330. Oke, udah jadi. Sip. Nah, kemudian Mas kok nggak mirip nih? Ya udah, kita lakukan jiplak yang tadi saya bilang. Nah, cara jiplaknya tinggal ini aja teman-teman. Kita sesuaikan aja ukurannya. Oke, sesuaikan lagi. Oke. Nah, kalau udah sama, nah di sini kita bisa format shape. Kemudian diatur nih line-nya. Kira-kira rounding size-nya berapa? Rounding size itu lekukan ya. Kita anggap aja 15. Kalau belum berarti di angka 30. Nah, ini kita buatkan sepakan aja supaya kita bisa tahu kira-kira berapa. Nah, kan dapat nih satu, ya kan? Nih kita keluarin tuh, dapat bodinya. Kemudian kita buatlah garisnya. Nah, ini di sini ada shape ya, rectangle, ellipse line gitu ya. Tinggal kita tarik line. Oke, satu lagi line, satu lagi garis. Sip. Oke, udah dapat nih, ya kan? Kita grup aja. Kita grup. Nah, tes jadi ya, udah jadi hampir mirip. Oke, terus kita buatlah si mountingannya, mounting si inverter ini gitu ya. Nih, mountingannya kan dia buat dudukan si inverter ke dinding ya, kita tempel. Udah kita buat aja juga rectangle. Pokoknya semua item itu udah dengan kita miripkan gitu ya. Nah, ini rounding space-nya juga dibuat. Mungkin kita kasih 5 mili aja. Nah, mountingannya udah, terus kita mungkin tadi ya di situ kan 18 ya, 18.
Jarak kanan kirinya kan 18 mili ya kalau nggak salah. Nah, ini 18 mili. Nah, berarti kita buat di sini horizonnya 18. 18 mili. Nah, segini zoom aja lagi. Nah, disinilah kita buat lubangnya. Buat aja elips ya. Elips, bundar. Zoom aja lagi. Nah, ini untuk baut-bautnya. Gitu. Sip. Udah, 18. Nah, udah selesai nih mountingannya ya. Terus, Mas ini grow what gimana? Ya udah, cara gampangnya sih simpelnya adalah kita tinggal screenshot aja dari brand yang kita pakai gitu ya. Nah, ini kan kita gawat ya. Ambil aja logonya dari gawat tersebut. Nah, jadi yang tampak sulit gitu ya, kita shortcut aja gambarnya. Karena kan sebenarnya di dalam drawing ini yang kita butuhkan adalah ukuran aslinya kan dalam gambar seperti apa supaya nanti kita bisa memudahkan untuk melakukan strategi layouting gitu. Nah, tapi teman-teman juga nggak apa-apa kalau misalkan mau detail itu juga bisa gitu ya. Cuma tadi untuk mempersingkat waktu atau shortcutnya gitu. Saya itu suka untuk yang sulit gitu ya. Misalkan nih Grow What kan fontnya nggak ada ya. Ya udah kita langsung ambil aja. Kita screenshot, terus kita jiplak. Nah, di aset kita. Nah, udah. Coba kita sekarang buka ya. Kita cek, kita grouping dulu, kita tarik. Nah, jadi satu inverter. Nah, ini jadi aset teman-teman. Satu inverter. Nah, nanti fungsinya tadi yang mungkin udah dijelaskan oleh pertemuan selanjutnya, inverter fungsi untuk mengubah arus DC PV dan untuk charging dari PV to base, kemudian nanti dari DC to AC dengan AC. Nah, udah jadi selesai satu inverter. Nah, terus Mas, gue mau buat detail-detailnya. Oke, boleh. Detailnya seperti apa maksudnya? Nah, di sini ntar untuk memudahkan teman-teman untuk kira-kira diameternya berapa gitu. Udah tinggal di sini berapa lensnya tadi sekitar 330 ya, 330. Nah, otomatis dia akan nyesuaiin 30. Oke, next langsung ke vertikalnya. Tadi berapa? 485. Tinggal diklik aja di sini lens 485. Sip. Nah, sini udah deh jadi satu base untuk inverter. Kita grup Ctrl G. Oke, udah jadi satu inverter. Nah, ntar kita masukin aja di sini di gambar kita. Nah, gambar kerja kita. Setelah itu selesai, baru kita buat base-nya. Nah, base-nya juga sama, perlakuannya juga sama, tapi yang mungkin membedakan adalah mungkin inverter hanya bisa dipasang di satu sisi gitu ya, misalkan di dinding gitu. Nah, di base ini, di baterai itu dia bisa dipasang di dinding, berdiri, ataupun kita taruh dudukan gitu ya. Nah, ini gampang caranya bisa teman-teman kita buat dua layout aja. Satu yang ada di dinding, kemudian satu lagi ada di dudukan gitu ya. Nah, caranya gampang tadi sama gambarannya adalah kita menjiplak gambar yang sudah ada.
area ini bisa di minimize nih ya. Ah, oke. Nah, di sini ukurannya sama juga. Kita ambil ukurannya sesuai dengan spesifikasi yang ada di datasheet. Oke. Ini kan 445 ya. 445, 133, 540. 445. 133. Sorry, 133 tuh ininya. 133. Nah, ini untuk tampak depan. Nah, tampak depan udah kita jiplak lagi seperti tadi gitu ya. Cara gampangnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin cepat melakukan pekerjaannya udah kayak tadi aja dijiplak aja dijiplak. Kita kasih filenya transparan aja, no fill gitu ya supaya nanti kita mudah untuk menjiplak-jiplaknya. Oke, nah oke lanjut kita buat terminalnya. Nah di sini ada terminal untuk prop negatif ya. Nah ini prop negatif kita kasih hitam deh, boleh. Copy paste, tinggal ditarik kontrol, kontrol shift biar rapi. Sama juga kontrol shift, kontrol shift, kontrol tarik shift, langsung warna merah. Oke, udah dapet. Kemudian kita buat dry contactnya. Nah, hijau. Terus kita buat garis. Ada 4 ya. Oke, kemudian in outnya communication ya, kabel communication, terminal communicationnya. Nah, gambar atau visio ini teman-teman bisa banyak gitu, nggak hanya untuk tipikal layout, tapi bisa juga untuk single line diagram, kemudian pokoknya semua drawing yang bentuknya adalah dua dimensi, bukan 3D itu bisa banget teman-teman pakai visio gitu. Dan cukup mudah juga dan ringan gitu ya untuk melakukan pemasangannya, untuk melakukan gambar drawingnya gitu. Nah, di sini ada MCB. Oke, kita bisa nih buat MCB, boleh. MCB kasih transparan aja. Oke. Nah, jadi satu kasih kuning deh, boleh kayak gambarnya ya. Nah, jadi satu MCB udah semuanya sudah. Oh, belum. Ini ada indikator nih. Boleh kita buat indikator pakai line aja teman-teman. Kalau yang agak sulit pakai line. Nah, nah, oke. Nah, di sini kita bisa buat aja lampu indikatornya kecil-kecil aja boleh. No line aja, kasih apa warna hijau. Control Shift, Control Shift, Control Shift, Control Shift, Control Shift, Control Shift untuk warna kuning, Control Shift untuk warna merah. Oke, sip. Oke. Nah, terus kita buat mountingannya nih, teman-teman. Mountingannya, dudukannya. Buat di dinding atau buat di kaki, nempel. Oke, kasih novil aja. Oke, sudah. Nah, baru dari view depan, ini kita tuh udah dapet nih detailnya. Ada dry contact, in out.
pieces untuk communication, USB dan lain-lain ya. Nah, dari sini kita grouping aja, nanti kita tarik nih. Nanti pasti kelihatan base-nya berapa. Nah, udah dapat nih. Nah, ini drawing untuk base-nya atau baterainya. Oke, boleh ditambahkan juga simbol-simbol lainnya ya. Misalkan tadi untuk positif, tinggal tambahin aja nih positif. Atau di teks juga boleh. Biar mudah ya. Tinggal insert aja text box. Sini ada plus. Oke, kita kecilin aja supaya nanti saat grouping atau saat dipindah, di move, memudahkan teman-teman untuk tidak ada sliding gambar ya. Oke, Ctrl Shift lagi. Sama juga kita copy paste saja yang positif probe ke negatif probe. Ctrl Shift. Nah, terus kita kasih negatif, yang ini negatif. Nah, udah. Nah, ini kan ada detail lagi nih, sama kayak tadi. Ya udah kita jiplak aja yang DIY, logo DIY. Nah, jiplak nih. Kita jiplak logo DIY-nya. Nah, terus ada SEGF titik satu Probi ya. Kita copy paste saja ini. Oke, nah ini kita grouping aja. Nah jadi langsung di copy paste kita group udah dapet untuk si base-nya. Nah di sini kita bisa ini aja langsung ukur aja kira-kira berapa di sini horizontal seperti tadi ya. Itu ada sekitar 445, enter aja. Nah, nanti dia akan nyesuaiin sesuai dengan diameter. Kemudian untuk tingginya tadi itu sekitar 133. Nah, muncul, kita dekatkan, nah kita grouping. Nah, ini kita udah dapat lah per masing-masing diameter ya. Ini juga nanti akan memudahkan teman-teman untuk mendesain. Dan kira-kira cukup nggak sih, kira-kira bateraiku mas di sini, cukup nggak sih baterai kira-kira di panel box ini gitu. Cara gampangnya tadi kita harus gambar dulu gitu kan. Kalau dari gambar kita bisa mengetahui kira-kira berapa sih penggunaan space area yang dibutuhkan untuk power plant kita. Nah, dapat base, kita copy paste saja. Nah, di sini makanya pentingnya teman-teman untuk mengetahui apakah eh, brand teman-teman itu ada data sheet atau enggak. Kan dari sini kita bisa mengetahui kira-kira power plant kita kira-kira tuh udah cukup nggak sih space-nya kayak gitu. Oke, nah di sini juga sudah ada kira-kira jaraknya berapa. Nah di sini teman-teman juga bisa ngebuat safety area-nya kira-kira berapa. Misalkan di sini 200 mili. Nih 200 mili. Udah tinggal diklik aja. Copy paste lagi. Jadi di area tersebut itu harus kosong gitu ya. Tidak boleh ada penempatan barang ataupun area-area lain. Cukup aja ya. Oke, nah ini udah dapat. Kemudian kita buat untuk yang di wall mounted-nya, di dinding. Oke, width-nya 445. Width-nya berarti sini 445. Kemudian weight-nya terus untuk tinggi 540 ya. 540. Oke, dapat nih. Tes. Nah, ini untuk di wall mount. Nah, kita bisa buat aja nih gambarnya kita buat. Seperti biasa, kita horizontal baseline-nya tadi ada sekitar 445.
445. Kemudian untuk tingginya tadi kita buat vertical baseline itu sekitar 540. Nah, nah di sini kalau misalnya teman-teman mau detail juga seperti ini boleh banget. Tinggal kita jiplak aja, jiplak. Jiplak kayak tadi, jiplak kayak tadi. Oke. I haven't met Gilbert and Nah, Lito. di sini Nice to meet you guys. nanti kita bisa langsung masukin aja di sini untuk mountingannya. Ini untuk tadi pegangan untuk angkat baterainya. Yeah. Hi George, how are you? Oke, ini bisa diangkat aja, tarik. Nah, oke. Yeah, Nah, di sini yeah. udah jadi nih untuk baterai wall mountnya. Nah, tinggal kita buat space kayak tadi. 400, 200, 200 ya. Nah, di sini space areanya 400. Kalau misalkan memang tanpa dipasangkan oleh ini ya, tanpa dipasangkan oleh dinding gitu ya. Tanpa dipasangkan oleh lantai gitu. Ini 200. Oke, sorry. Nah, kita tarik aja. Ini space-nya. Space, ini space-nya. Oke, nah ini udah jadi untuk base-nya. Base yang untuk wall mount. Oke, nah dari sini kita bisa bangun pembangkitnya gitu ya. Ini base-nya udah ada. Kemudian tadi misalkan, oh mas, gua mau buat rumah 2 kali 2 meter gitu ya. Udah tinggal dibuat aja 2000 kali 2000. Nah, ini adalah bangunan teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa buat aja horizontalnya. Ini buat memudahkan teman-teman ngebaca gambar ya, misalnya di tim. Karena ini kita udah buat kotaknya 2000, sementara tidak ada simbol atau legenda. Nah, itulah pentingnya buat ada ukuran semua dari komponen, terus bangunan dan lain-lain. Oh yeah, Oke, sudah. Nah, terus kita buat space area. Tadi kan ada 20 cm, berarti 200 milimeter. Kemudian untuk, sorry, hilang. and is our in diagonal distribution is our condition. In diagonal, he's the director, the diagonal group. So he handles all the. Nah, oke. Oh really? Nah, ini bangunannya. Terus tadi kita ingin membuat space area 20, 20 sama 50 ini. Berarti 20 cm, 200. With all the proposals, the LCC deals. Oke, copy paste lagi. Is for all the deals that we're doing. Kemudian tadi atas bawah 500 ya. 500 mili atau 50 cm. Chat is actually the director of that. Oke. This is line from there. We have several. Oke, sebentar teman-teman, aku ngambil charger dulu ya.
Oke, maaf teman-teman ambil charger tadi kita lanjutkan ya. Oke, nah ini aku share lagi. Nah, oke. Nah, ini jadi untuk space area safety-nya ya. Jadi ada 20 cm kanan kiri, 50 cm atas bawah. Nah, di sini berarti kita space areanya paling minimal untuk dipasang tuh seperti ini. Nah, berarti kita hitung aja kira-kira penempatannya itu berapa senti sih gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan keergonomisan tim pemasangan atau saat maintenance. Nah, kita hitung aja dari sini berapa senti dia. Nah, di sini itu 1.500 atau dari atas ke bawah berarti sekitar 1,5 meter. Nah, 1,5 meter berarti kan tingginya tuh untuk normalnya di penglihatan atau pandangan kita ya mungkin rata-rata ada di tinggi 160 sampai 170. Berarti kan kalau misalkan di bawah sini, nah teman-teman harus nunduk 1 meter. Nah, jadi kita pasang aja mungkin setinggi, ini kan batas minimal ya. Berarti batas minimal pemasangannya seperti ini gitu ya. Cuma tadi kita melihat ke tingkat ergonomisan dan juga melihat dari space area yang ada di lokasi. Tak, sorry, ini kita grup aja. Oke, tarik. Istilahnya kita cek kita dapat berapa dia. Nah, setidaknya setinggi kata-kata pandangan kita lah ya. Misalkan tinggi kata-kata di 165 deh. Nah, berarti inverter kita kasih naik nih. 165. Nah, segini. Nah, jadi kita melihat itu tidak nunduk gitu ya. Masanya juga tidak nunduk gitu ya. Itu untuk tadilah ergonomis dari pemasangan inverter atau base seperti itu. Nah, yang kita base kita bisa buat tadi mana? Mau di bawah atau di dinding atau di dudukan gitu ya. Nah, ini contoh. Ini kita ada dua dua skema. Mau di dinding. Nah, kalau di dinding berarti kita buat seperti ini boleh. Atau kita tempel di langsung aja di lantai gitu ya. Nanti juga boleh. Cuma tadi kalau disarankan itu bisa di dinding aja supaya tadi kalau misalnya ada banjir, kemudian ada lantai, ada ini kan juga mempengaruhi efisiensi dari bodi baterai dan dalam baterainya kan seperti apa. Nah, kita tidak tahu apakah lantainya itu kotor atau enggak, terus ada resiko untuk serangga masuk dan lain-lain. Nanti kita bisa taruh di dinding atau kita buat rangka untuk penempatan si baterainya itu. Oke ya. Oke, ini kita set aja. Nah, terus kita buat aja dinding atau meja gitu ya. Nah, ini meja juga perlu diperhatikan kira-kira bahannya apa. Misalkan dahulu gitu ya, kita pakai aja 50 ke 50. Ini kita asumsi ini pakai ini aja nih biar kelihatan bagus ya. Displaynya dari depan aja. Nah, berarti kita seperti buat dudukan gitu ya. 50 kali 1 meter lah ya. Lalu 50 kali 500 deh boleh. Ke mapetan. Berarti 800 boleh. Ini copy paste aja. Copy paste lagi, kontrol, tarik shift. Yeah. Oke, udah buat kita buat lagi 50 cm, widthnya 50, tingginya sesuaiin aja karena ini kita custom gitu ya. Kita custom
Di paste, udah. Terus kita buat lagi buat atasnya biar rapih. Nah, ini tadi nyesuaiin juga dari tukang las gitu ya, kira-kira berapa sentinya gitu ya. Oke. Nah, udah jadi nih battery, kemudian untuk inverter gitu ya. Udah nanti kita buat apalagi di sini yaitu adalah untuk kabel dak gitu ya, buat rapih. Nah, kabel dak ukurannya mungkin 50 deh boleh. 50 cm ya. Sorry, 50 cm. Nah, ini kabel dak lagi 50 cm. Oh, pas ya, 50 langsung. Ini buat ke baterai. Kontainernya kita buat di paling depan. Oke. Terus ini ada ke inverter, di kabel-kabel. Nah, terus kita buat panel box. Nah, panel box mungkin ukurannya 50 kali 40 bisa, atau 70. Sorry. Misalkan ya. Atau 40 boleh. Nah, ini panel box. Okay. Nah, sip. Nah, dari sini udah cukup mudah ya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman tergantung kembali lagi ke kira-kira teman-teman ingin menggunakan drawing yang seperti apa. Drawing yang seperti apa itu yang saya maksud adalah semakin detail itu semakin memudahkan tim pemasangan, tim installer untuk melakukan pemasangan. Karena di situ teman-teman udah tahu nih kira-kira layoutnya seperti apa, inverter ada di mana, panel box ada di mana, baterainya ada di mana, gitu. Oke? Udah oke, terus ini kita contoh buat sistem koteksi ya. Nah, di sini nanti kita bisa copy paste gitu ya. Kira-kira isinya nanti dalamnya seperti apa gitu. Ini contoh kita misalkan buat MCB ya. MCB di protection PV itu ada MCB, kemudian ada SPD, Surge Protection Device. MCB dibagi juga, SPD juga dibagi ada untuk tegangan DC, kemudian ada juga untuk tegangan AC. Nah, dari situ nanti kita bisa ngebuat desain gitu ya. Nanti ikutin aja dari detail spesifikasi yang ada. MCB PV Santri 20 ampere IDF datasheet. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa ya, harapan saya juga bisa buat detailnya. Jadi nanti dari situ teman-teman semakin mahir gitu ya untuk oh kira-kira buat ini itu udah jago lah, udah bisa lah. Semakin teman-teman latihan terus, praktis terus, nanti pasti akan terbiasa cepat untuk ngebuat gambarnya. Nah, dari tadi kan itu udah ya, gampang lah tadi ya kan, cukup mudah juga, terus cepet juga tadi teman-teman perhatikan juga caranya jiplaknya karena tadi satu kita udah ngelihat datasheetnya dulu, speknya seperti apa, detailnya seperti apa, kemudian gambar realnya seperti apa, supaya nanti dari gambar atau desain yang teman-teman buat itu sudah sesuai dengan datasheet yang teman-teman ambil gitu ya. Jadi udah pasti udah sama dengan wujud fisik aslinya yang ada dijual oleh supplier atau company tertentu dari brand masing-masing, inverter maupun base yang ada. Nah, ini untuk MCB ya.
cari MCB untuk yang ini ada Desevius gitu ya. Baru-baru nih. Di MCCB. Saya cari yang MCB ya. Nah, ini ada di CSPD. Nah, di sini teman-teman udah screenshot aja. Dari sini kita bisa ngejiplak gitu ya. Pokoknya cara gampangnya buat belajar adalah teman-teman jiplak aja dengan gambar atau spesifikasi yang ada. Karena semakin bagus brand tersebut, pasti untuk spesifikasi datasheetnya semakin lengkap gitu. Kita dari situ aja udah bisa tahu gitu ya. Semakin lengkap dan mudah juga untuk mencari datasheet di open source gitu. Ya maaf ya ini mau saya agak jelimet jadi zoom out, zoom innya agak sulit teman-teman. Nah ini SPD, kemudian terus ada apa lagi di sini? Ini IP20, oh ini tuh triple ya. Kita buat dua pol aja, sudah cukup sih sebenarnya dua pol ya. Kalau yang besar-besar nih spesifikasinya. Yang 20 ampere, 2 pol. Ada IP ratingnya juga. Nah ini MCB. Ini kita bisa pakai juga MCB. Kita download aja ya. Wow, sulit. Bentar. Itu cara yang single pass aja karena kalau nggak salah kan tugasnya teman-teman untuk yang membuat single pass ya di bawah 10 kW kalau nggak salah. Nah, nanti paling tugasnya teman itu ngebuat drawing sesuai dari sistem yang teman-teman buat gitu ya. Jadi nanti kelihatan kira-kira drawingnya eh layoutnya seperti apa yang ada di rumah ataupun di gedung ataupun di project site yang teman. Spesial apakah ada? Nggak nentu juga bisa aja inverter di mana, panel box di mana, baterai di mana gitu ya. Ada di dinding atau dibuat rangka lagi gitu. Karena itu kembali lagi balik ke masing-masing lokasi atau masing-masing area teman-teman. Ada atau enggak gitu ya space-nya. Nah ini bisa, nih aku downloadin juga supaya nanti jadi bahan teman-teman ya. Aksesoris Santri. Santri Protection Datasheet. Nah ini kita bisa pakai ini juga boleh. Juga boleh, juga boleh. Gampang ya tinggal gini ntar. Ini malah semakin mudah. Dia bisa kita jiplak gitu ya. Kotak-kotak. Terus nanti bisa juga untuk protection drawing kita. Nah, copy paste aja. Apalagi nih. Tadi kita bisa MCB ya di circuit breaker. Untuk PV. Ada SPD juga. Ada yang 3 pol. Per month, yeah, around 60,000 rupiah. It's not yet. Should be fine. Yeah, it's one jolly meal. True. Yeah.
Yes, I agree with this, especially now that we have marketing are the ones that you mentioned on this one where we do a more public places with the posters at the back of. Ini ada SPD, SPD-nya bisa 3 pol atau 2 pol juga boleh. So when they already, you know, they. Oke ya, jadi nanti ada tipe-tipenya juga. Ini kita bisa buat, mungkin kita buat yang 2 pol dulu, SUP 2, SUP 2, PV Series Surge Protection Protector, atau SPD ya, yang biasa kita sering kenal. Is available here along with the posters on the back of the tricycle. I think it would be a great marketing strategy for a start. And maybe Ronald could also help to determine which location around the Caspi or around Albay that we could tap to for the tricycles, right, Ronald? So he could coordinate with maybe with Yolis for the Caspi marketing activities. Nah, ini kita bisa lihat juga gambarnya ya. Nah, ini drawingnya, nanti kita bisa copy paste juga. Di sini ada masing-masing simbol, itu positif, ground, dan negatif. Nanti disesuaikan juga supaya memudahkan installer melihat wiring gitu ya. Dari sini nanti kita bisa ngecek. Okay, the where municipalities first Okay. apply or Caspi or for the tricycles, marketing or not. Ini coba saya contohkan satu, nanti teman-teman harapannya bisa ngebuat keseluruhan sistem ya dari inverter, base, kemudian protection system dan juga wiringnya. Nanti aku kasih layoutnya, contoh yang harapan aku teman-teman bisa ngebuat. Kemudian nanti bisa untuk detail dari masing-masing sistem teman-teman seperti itu. Nah, ini coba saya buatkan contoh satu untuk MCB ya. MCB, SPD itu nanti bisa nyesuaiin aja sesuai gambar yang teman-teman pengen buat seperti apa. Ini kita pakai yang 2 pol ya. Jadi kita pakai yang 2 pol itu 35 dan 80. That the distributor really changed to us. So yeah, I think I'm really excited upcoming. Yeah. Okay. Oh, bring over the LCC. Nah, oke, langsung aja buat. Ini samain aja juga 0,2 garisnya karena dia semakin kecil. Kalau misalnya kita buat yang besar untuk ukuran gambar dari lainnya juga nanti nggak semakin detail gitu ya kelihatannya nanti malah menutupi dengan part-part yang lain. Maybe just to give an update, sorry, just to give an update for the LCC. So right now, we're still waiting for the approval for the documents that we have submitted, just like the sales invoice, collection receipts, and all the business permits. So we're still waiting for them to approve all our documents and then as well as the accreditation fee. And once we have ended everything, along with the checks, I think it would be 3 to 4 weeks from now until we can go live with
the POs and everything, so. Yeah, I'll keep you guys in the loop for the city updates. No, no, we can give it to them now, the accreditation fee, because they're waiting as well for us to pay for the accreditation. Okay, 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 in that case, I'll also share Ronald's contact to Miss Anna, who handles the LCC deal with us. Because she wanted to have contact details of contact for the one who's going to hand the check. Okay. Ya, oke. Ini udah jadi satu MCB ya. Jadi satu MCB nanti kita bisa duplicate aja. Teman-teman kira-kira mau pakai 2 pol atau 3 pol gitu ya. Tinggal kita grup aja. Terus nanti di copy paste. Ini agak miring ya. Tinggal disesuaikan aja ya. Nah, tadi ngejiplak kita. Nah, oke, udah lurus. Ini juga dilurusin aja. Nah, ini udah jadi satu MCB. Tinggal nanti di copy paste aja. Paste. See you Supaya everyone. bisa mendapat 2 pol ya. Next. Nah, ini MCB pasti nanti ada untuk SPD itu dia kan komponennya pasif ya. Dia nggak ada tuasnya. Nah, seperti gambar ini nanti ini lebih mudah lagi. Jadi kita tidak perlu ngedesain tuasnya seperti MCB ya. Karena untuk SPD kan dia komponen pasif. Jadi dia hanya indikator aja. Nanti kita bisa buat dulu satu. Jadi shortcutnya adalah teman-teman buat satu aja dulu. Nanti bisa diduplicate ke masing-masing pol yang teman-teman pengen pakai gitu. Karena akan ada 1 pol, 2 pol, atau 3 pol tergantung dari tadi kembali ke budgetnya teman-teman, kemudian kembali lagi ke gunanya teman-teman, ke sistemnya teman-teman seperti apa yang digunakan seperti itu. Oke, ini kita coba tadi ya. Kita buat contoh satu-satu untuk masing-masing device ya ada MCU dan SPD nanti harapannya saya teman-teman bisa membuat seperti ini nih. Nah, nanti tinggal detailnya tinggal ditambahin teks aja sesuai brandnya teman-teman. Tapi saranku adalah pakai brand Santri karena brandnya cukup tier 1 gitu ya, tier 1 dan cukup oke dan secara mekanikal tuasnya itu dia cukup tinggi gitu. Jadi tidak perlu digonta-ganti ya dengan brand-brand yang seperti yang lain gitu. Nah, ini sama juga cara gampangnya tadi udah tinggal kita lihat aja ukurannya berapa. Sini misalkan berapa 36 gitu ya. Kemudian di sini berapa 90 ya. Nah, 36 dan 90. Ini untuk yang berapa ini? 2 pol kalau nggak salah ya. Untuk yang 2 pol, oh ya, ini untuk 2 pol, berarti udah langsung kita buat 2 pol aja. Sama, yaitu untuk memudahkan kita buat transparan semua gitu ya. Ini kurang besar lagi nih, sorry. Kita besarin lagi. Is. Besarin lagi. Nah, oke. Sedikit. Sip. Nah, ini kita buat 2 pol. Langsung aja kotak ya. Kotak. Kasih 2. Fill. Transparan aja. Novel buat kotak kasih juga 0,25
copy paste saja. Ini tinggal kita garis. Oke, 0,25 juga. Oke, kita buat bulat. Kotak lagi garis ya. Garis 0,25. Sama juga, ini kasih 0,25 aja semua. Sip. Nah, jadi satu SPD dengan dua pol. Tak aja. Nah, sip. Nah, dari sini nanti teman-teman harapannya bisa untuk detailin dari masing-masing combiner box. Nah, itu kan kemarin sudah dibuat ya. Apa? SLD ya. Tahu belum? Nanti kalau misalnya belum nanti kita bisa aku buatin lagi buat video SLD ya. Pakai Visio juga bisa untuk kalau misalnya teman-teman berat gitu ya. Laptopnya mas ini berat banget nih aplikasi AutoCAD atau lain-lainnya. Tapi bisa juga kita buat SLD-nya di sini. Nanti penempatannya ya itu tergantung dari sistem teman-teman. Kira-kira bisa menggunakan berapa berapa MCB dan berapa SPD seperti itu. Nah, ntar detail seperti ini bisa. Nanti aku kasih output yang aku harapkan. Nanti bisa seperti ini gitu ya. Ini sistem yang simple gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah bantu SK Indonesia untuk melakukan pemasangan di sekolah negeri Berdikari, nah itu mirip banget sistemnya seperti ini. Nanti buat seperti ini, rapih ya. Ada conduit. Nah ini coba kita pelajarin buat conduit ya, fleksibel conduit gitu ya. Ini contoh. Nah, set satu. Nah, bisa pakai fleksibel conduit atau bisa juga pakai kabel dak ya, gitu. Nah, tinggal kita garis-garisin aja, gitu. Copy paste, copy paste. Jadi cara gampangnya ya gitu aja sih teman-teman. Copy paste, cek lagi copy paste, cek lagi copy paste, cek lagi copy paste. Nah, udah di conduit, ini ada kabel dak, ini tergantung teman-teman mau pakainya seperti apa. Nah, terus dalam ini juga, dalam drawing, teman-teman harus detailin nih, kira ini apa sih? Jadi orang tahu, orang baru tuh tahu ini tuh gambarnya apa. Misalkan sini inverter gawat SPF 5000 ES. Nah, tulisin simbolnya apa gitu ya. Di sini aja boleh, kotakin aja boleh. Filter gawat SPF 5000 IS. Sini apa misalnya di sini combiner box. Combiner box. Combiner box AC DC. Oke, kemudian di sini ada base. Base 15 kWh. Oke, semua sudah. Nah, sini paling minimalnya tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Ntar juga bisa didetailkan dengan tadi nih, kira-kira pakainya kombinernya apa aja, isinya ada SPD, tadi ya gambarnya untuk baterai, kombiner box gitu ya. Kemudian itu tadi di dalamnya, terus ada inverter, ada mau pakai fleksibel conduit atau kabel dak gitu ya atau pipa besi juga boleh. Nanti tergantung dari teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk recordingnya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat atau lainnya nanti bisa didiskusikan seperti itu.
Mungkin Kang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang dibingungkan boleh nanti ditanyakan. Terima kasih.